Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik mahasiswa yang saya cintai, asik. Saya mau tanya dulu, apakah hari ini kalian sudah makan? Apakah kalian hari ini dalam keadaan sehat? Baik, kita mulai untuk mata kuliah kita hari ini, ya, terkait dengan mata kuliah profesi pendidikan. Tapi sebelum itu kita mulai, saya akan memberikan beberapa informasi terkait dengan kontrak perkuliahan kita, yaitu kita mulai dari RPS ya. Kita lihat RPS nya dulu. Nanti RPS ini akan menjadi pedoman kita untuk perkuliahan selanjutnya. Oke, nanti kita ini ada 16 kali pertemuan, itu maksimal 16 kali pertemuan itu. Tentu ada beberapa, yang pertama mungkin nanti ada tugas, ada UTS, bahkan ada UAS-nya nanti ya. Nah, oke, ini adalah rencana pembelajaran kita nanti terkait dengan mata kuliah profesi pendidikan itu. Nah, untuk siang hari ini atau menjelang sore atau sudah sore ya, sore hari ini itu kita ngambil tema tentang problematika profesi guru di Indonesia, oke ya, yaitu memahami sebagai problematika guru. Jadi sub CP-nya, CP-nya ini adalah terkait dengan problematika guru, dan materi yang kita adalah tentang problematika profesi guru di Indonesia. Oke, sudah paham? Ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan. Kita lanjut ya dengan materi kita hari ini. Baik. Problematika guru di Indonesia. Ini mungkin sering kita mendengar terkait dengan masalah-masalah guru di Indonesia. Apa masalahnya? Yang pertama adalah masalah kesejahteraan. Yang kedua adalah masalah akses terhadap pelatihan. Yang ketiga adalah beban kerja. Yang keempat adalah kondisi lingkungan kerja. Oke, kita akan bahas satu-satu problematika ini. Karena pada dasarnya guru itu adalah apa? Yaitu pendidik, yaitu mendidik dengan hati untuk menginspirasi dengan tindakan. Oke, sekarang adalah problematika yang pertama, yaitu adalah kesejahteraan. Ini menjadi momok pertama adalah kesejahteraan. Gaji guru, terutama guru honorer, itu masih rendah dibandingkan beban kerja mereka. Kita tahu beban kerja guru itu sangat banyak. Saya dengar berita tadi bahwa Menteri Pendidikan, siapa Menteri Pendidikan sekarang? Ada yang tahu Menteri Pendidikan? Tidak ada yang tahu, Masya Allah, harus tahu. Masa siswa tidak tahu Menteri Pendidikan? Menteri Pendidikan adalah Prof. Mukti. Ya, itu adalah beliau adalah Sekjen Muhammadiyah sekarang. Mudah-mudahan
dengan tugas baru, beliau bisa mengembangkan atau bahkan membuat pendidikan kita itu lebih baik daripada sebelumnya. Itu ketidakpastian status kerja dan tunjangan, ini nggak pasti. Selama ini guru itu dijadikan sebagai sebuah pekerjaan yang ikhlas beramal, itu kata orang. Itu berarti kalau yang di sebelah itu katanya ada kementerian sebelah itu ikhlas berakal, tapi guru itu dipaksa menjadi pekerjaan yang ikhlas beramal. Tetapi kita tidak bisa memaksa orang untuk semuanya itu ikhlas. Maka karena kebutuhan-kebutuhan juga sama, jadi kan guru itu juga butuh makan, anak-anak guru juga butuh sekolah, dan guru juga butuh pakaian, sandang, pangan dan sebagainya. Maka sampai saat ini itu masih menjadi problem ketidakpastian status kerja dan tunjangan dalam kesejahteraan guru ini. Yang kedua, problem kedua adalah akses pelatihan. Nah, apa indikatornya? Yaitu banyaknya guru yang tidak mendapatkan pelatihan secara terbuka. Coba bayangin, banyaknya guru yang tidak mendapatkan pelatihan secara terbuka. Dan itu juga akses pelatihan ini juga akan apa? Tantangannya apa? Perkembangan metode pengajaran yang modern selalu berubah-ubah, mengikuti zamannya. Makanya ada istilah mengatakan bahwa ganti kurikulum itu adalah karena ganti kekuasaan, atau ganti kekuasaan begitu juga akan ganti kurikulum. Nah, ada istilah seperti itu, dan memang begitulah adanya. Setiap ada ganti kekuasaan, setiap ada ganti presiden, lain kebijakan, lain program. Kita tunggu aja nanti apakah kurikulum merdeka ini apakah dilanjutkan atau dikembangkan, atau bahkan mungkin ditiadakan, dijadikan istilah-istilah baru di dalam istilah-istilah baru dalam pendidikan. Mungkin tetapi kalau kita menelah secara rasional bahwa kurikulum itu berubah, itu karena apa? Masyarakatnya ikut berubah. Ketika masyarakat itu berubah, maka kurikulum juga semestinya berubah. Apa yang membuat masyarakat berubah? Karena zaman telah berubah. Itu. Kalau sudah zaman berubah, maka semua tatanan itu akan ikut berubah. Coba bayangin, kurikulum itu berubah karena apa? Masyarakatnya sudah berubah. Orang itu sudah tidak mau lagi menggunakan manual lagi. Itu semuanya by online, by teknologi. Kalau kita tidak sanggup, ya ketinggalan kereta kita. Bahkan ada siswa jauh lebih pintar daripada gurunya. Nah, inilah problematika seorang guru itu. Apalagi dibuatlah pelatihan seperti ini. Supaya apa? Supaya mengikuti zaman. Guru-guru kita kan ini guru-guru yang sudah lama, apalagi guru yang sudah senior-senior, umur 40, 50, itu sudah tidak produktif lagi untuk adanya perubahan. Apalagi dengan adanya pemanfaatan teknologi, media pembelajaran. Nah, inilah problematika akses pelatihan itu sendiri harus disamaratakan secara adil, supaya apa? Guru-guru ini juga mendapatkan pelatihan atau kompetensi supaya lebih meningkat secara sumber daya. Terus yang ketiga, beban kerja, beban administrasi. Seringkali mengurangi waktu yang mengajar. Banyak sekali guru dianukan dengan administrasi ini. Harus nilai inilah, penilaian itu, penilaian itu. Akhirnya lupa dengan tujuan utama seorang guru itu apa? Mendidik, mengajar. Karena beban administrasi terlalu tinggi, terlalu banyak. Karena mengakibatkan kelelahan dan penurunan kualitas pengajaran. Capek mikirin ini, belum bikin keluar
keluarga, belum mikirin anak, belum mikirin suami, belum mikirin istri di rumah. Bahkan kerjaan-kerjaan di sekolah itu saking banyaknya administrasinya dikerjain di rumah. Nah, ini yang menjadi problematika itu. Yang keempat yaitu kondisi lingkungannya. Banyak guru di daerah terpencil terutama yang minim fasilitas dan sarana. Banyak sekali. Nanti coba di slide berikutnya kita akan saya tampilkan video beberapa fenomena-fenomena yang terjadi di tanah air Indonesia ini, bahwa guru-guru itu sangat minim sekali fasilitas dan sarana. Karena apa? Akibatnya apa? Sulit akses, gitu. Menyebabkan rendahnya motivasi kerja. Karena aksesnya itu sulit, akan menyebabkan motivasi kerja dan kesenjangan kualitas pendidikan. Nah, ini kondisi lingkungan. Belum lagi budaya-budaya organisasi di dalam lingkungannya, iklim kerjanya di sekolah yang membuat situasi-situasi ini menjadi rumit lagi bagi seorang guru. Oke. Dampak, kurang dampak. Apa dampaknya? Yang pertama, rendahnya kualitas pengajaran. Tentu dari problem tadi itu kita akan merunut efek atau dampak implikasi dari problematika ini, rendahnya kualitas pengajaran. Sehingga yang menjadi korban siapa? Murid, siswa, peserta. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait dengan problematika ini. Ada pertanyaan? Hah? Maksud dari dirinya dengan pergantian guru ini gimana? Dirinya dengan pergantian guru ini gimana? Maksudnya guru itu, oke, kita lanjut ya. Saya akan memberikan sebuah contoh video terkait fenomena-fenomena yang terjadi di Indonesia kita ini. Nah, mulai dari ini. Ada juga orang yang ikhlas, ada juga yang mulia. Ini mungkin yang dikatakan adalah guru-guru yang mulia, gitu ya. Apa namanya? Dia sudah pakai sampan, pakai itu pelosok-pelosok, atau bahkan ke gunung-gunung, menetap di sana. Gaji apa? Cuma 100.000 per berapa? Per hari 3 bulan. Nah, bayangin, ini ikhlas. Kalau secara enggak masuk akal. Kalau inilah contohnya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi semua orang, terutama bagi generasi-generasi muda. Agak jarang untuk memiliki kepekaan terhadap hal-hal tersebut. Nah, mungkin banyak contoh-contohnya, kita tidak salah satu contohnya yang saya anukan. Oke, rekomendasi apa saran kita pada umumnya? Pertama, pengangkatan guru honorer menjadi ASN, terus pelatihan dan sertifikasi guru, peningkatan kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur daerah terpencil. Oke. Dan guru adalah pengasahnya, memimpin dan ilmu, menguatkan dengan kasih, mengajar bukan hanya soal ilmu, tetapi juga soal pintar. Terus mengajar bukan hanya soal ilmu, tapi juga soal cinta. Nah, ngajar itu tidak hanya mengajar ilmu, tapi juga sebagai cinta. Cinta ini datang dari mana? Dari perasaan. Jangan kok dari hati, dari mata. Ya itulah Beju. Patria. Nah, melalui tantangan untuk belajar. Pada sore hari ini, minggu depan kita lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan tutup perkuliahan kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.